Arlo, Arlo sini. Boleh. Iya, makanya maksudnya. Oke, Kak, melihat sekarang lagi ramai tentang Raja Ampat nih yang sekarang jadi digali untuk nikel. Ini menurut kamu sebagai warga negara Indonesia gimana sih, Kak? Sebenarnya sedih banget sih. Karena menurutku Raja Ampat itu kan kelestarian luar biasa ya, kelestarian luar biasa banget, indah banget, bener-bener masih asri banget. Terus tiba-tiba udah digali tuh kayak gitu segala macam. Jadi kehijauan kita kan berkurang. Sebenarnya kan kita kan juga Indonesia, kita memang kaya banget akan semuanya. Cuma kan harus ada yang dipertahankan biar tetap kita ada jantung lah, ada jantungnya nih buat pernafasan bagus segala macam. Terus kalau dirusak kayak gitu, mana lagi tuh nanti yang buat kita liburan bagus segala macam, ngeliat keindahan Indonesia sebegitu mahalnya, sebegitu bagusnya. Sayang nggak sih gitu. Jadi kalau bisa untuk para orang-orang pemerintahan ataupun siapapun pengusaha yang sedang membangun itu coba dipikirin lagi, di stop dulu. Semoga kelestarian negara kita tetap bagus, tetap indah. Jangan digali terus lah. Kasian digali mulu, mendem banget lama-lama nih ya. Dirimu sendiri udah pernah ke Raja Ampat belum sih, Kak? Alhamdulillah udah pernah ke Raja Ampat. Raja Ampat tuh indah banget. Cuma seindah itu, sebagus itu, bener-bener alamnya tuh masih bener-bener alamat belum di situ apapun, masih bagus banget. The best Raja Ampat. Sekarang kan kita lagi save untuk Raja Ampat ya. Lagi banyak banget yang berkuar-kuar untuk keselamatan Raja Ampat. Untuk dirimu sendiri mungkin apa ya? Ini kan sebagai contoh ya, Kak. Harapannya gimana sih supaya tidak ada pulau-pulau lagi, kan sebenarnya kan Indonesia banyak banget ya pulau-pulau yang lain gitu. Mungkin Kak dari dirimu aja kan. Berharap semoga semuanya masyarakat Indonesia mulai yang melihat ataupun ngepost di sosial media, mencoba untuk ingetin semuanya kalau seandainya kelestarian alam kita harus dijaga, jangan sampai dirusak, agar Indonesia tetap asri, tetap indah alamnya gitu. Pokoknya buat semua warga-warga Indonesia semangat dan kita terus tingkatkan alam Indonesia tetap maju, tetap keren, jangan dirusak. Nanya apa nih yang ini? Coba. Udah kan dia Raja Ampat. Oh lagi? Iya gitu. Yaudah ya. Ada gue ngomong ya, mau nanya apa nih gue ladenin nih? Ya Kakak lanjutin. Nanti sama. Enggak. Oke, Kak Dery, mungkin melihat polemik yang lagi terjadi di Raja Ampat ya kan, kamu sebagai figur ya kan, ternyata seperti apa sih, kan banyak banget nih orang-orang bersuara tentang tambang nikel yang di Raja Ampat. Sedih banget sebenarnya, dan aku harap warga-warga negara Indonesia semuanya mulai pada speak up agar tambang tersebut di stop, ya, penggalian tambang tersebut di stop, biar kelestarian alam Indonesia itu nggak rusak sebenarnya itu. Dan memang juga sebagai orang public figure, banyaknya sekarang yang sudah mulai ngepost lebih kencang lagi biar didengar dan dilihat kalau seandainya nggak semua alam itu harus dijadikan bisnis. Jadi bisnis pariwisata juga bagus sebenarnya, jangan jadi bisnis kayak digali, dirusak, hijaunya mulai berkurang segala macam. Yang ada nanti Indonesia lama-lama tenggelam kalau digali terus segala macam. Memang kita kaya akan semuanya, tapi coba dipikirin lagi. Ada beberapa spot yang harus digali, ada yang tidak, biar kelestariannya tetap dijaga. Gitu aja sih buat semuanya, para pemerintah pokoknya dijaga, please banget, jangan sampai rusak alamnya. Sayang banget, sedih kan kalau sana nanti negara Indonesia kelep mau. Oke, ini kan bisa dibilang Raja Ampat adalah ini dari UNESCO juga kan, dan sekarang dirusak, dan ada yang mengatakan ini sudah ada perjanjian dari 2017. Ya kan, seperti apa nih mungkin pro dan kontra itu kan terjadi ya masa jabatan yang sebelumnya. Itu ini pertanyaan yang ngeri banget. Gue nggak tahu sebenarnya udah ada perjanjian atau belum. Gue sih berharap pokoknya semoga perjanjian tersebut di stop, diberhentikan, dijaga. Kita tuh harus menjaga kelestarian Indonesia, jangan dirusak. Gue nggak tahu kalau perjanjian itu, gue cuma berharap di stop lah, please banget, dipikirin lagi. Ya memang kadang kalau seandainya mungkin kalau digali nikel kita luar biasa, kita bisa bayar utang negara kita segala macam bla bla bla, itu please lah, udahlah. Kan kalau saya gue tanya balik nih ya, gue juga dekat sama pemain-pemain timnas bola Indonesia segala macam. Kalau memang kita butuh dana untuk kita bayar utang negara segala macam, kan pemain timnas kemarin dapat jam-jam mewah. Kenapa nggak duitnya digunakan, dialokasikan ke tempat yang lebih digunakan ke yang lebih berguna, atau kita bayar apa dulu segala macam. Kalau gue tanya balik dananya dari mana, ntar gue salah lagi gitu aja. Gue tanya sama kalian, dananya dari mana? Bisa beli jam-jam kayak gitu kan, bisa dialokasikan ke negara kita buat bayar utang gitu aja. Itu aja paling ngejebak gua pertanyaan lu. Tapi Kak, ini kan Raja Ampat banyak sebelumnya juga
mungkin ada yang Bali juga ya kan. Lama-lama hasil budidaya Indonesia hilang. Itu mungkin dia. kamu sebagai pabrikan pengen menyerukan tuh seperti apa Aku sih? tuh pengen semoga alam-alam yang bener-bener udah dijaga banget jangan sampai dirusak. Kayak dulu kan Bali sempat pengen dirusak kan, yang mangrove-nya segala macam akhirnya ke stop gitu loh, akhirnya ke stop beberapa. Karena gini loh, nggak semua itu bisa jadi jantung negara kita. Daerah-daerah yang masih hijau, yang asri, biarlah dijaga, biar bernafasnya juga enak segala macam. Kenapa banyak orang-orang pindah kadang ke luar negeri segala macam? Karena mereka ngejaga juga alamnya, mereka juga jadi pernapasan mereka tuh di sana bagus banget. Kayak misalnya gini, ada negara kecil lah, misalnya di Singapura, negara tuh kecil banget, tapi mereka bener-bener bersih, bener-bener apa segala macam. Bukan gua nge-compare ya, cuma maksudnya kayak mereka tuh menjaga gitu. Dan ini juga bukan hanya untuk pemerintah, ini juga untuk semua warga negara Indonesia. Jagalah kelestarian, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya, biar negara kita nggak tenggelam. Jangan nebang pohon sembarangan. Wahai para pengusaha, jangan tebang pohon terus. Tebang yang lain, kayak apa kayak lo tebang, jangan pohon yang ada kita kelelap di negara. Selesai, kita main jadi mermaid gitu hidup di air. Oke, kamu menyayangkan nggak sih pemerintah sekarang makin kesini makin maksudnya makin banyak dijajah lah dari orang luar? Sebenarnya sangat disayangkan, tapi ya kita sebagai warga negara kadang cuma bisa ngobrol, belum bisa ngomong lah di sosial media atau dimanapun, belum itu nyampe ke para petinggi negara. Jadi semoga ya para petinggi negara bisa didengerin lagi lah gitu aja. Oke, Kak, dikit dong terkait sahabat kamu mungkin. Gue tahu nih kasus lu mau kemana. Rizky Bilar dan Lesti. Gue ya udah kan? tahu arah lu mau kemana. Iya, maksudnya kamu kan mungkin Supportnya supportnya seperti seperti apa apa sih? Kan sih? ini kan kasus ini masih berjalan, laporannya masih berjalan. Tapi kan sampai sekarang Dede belum Ya. klarifikasi. Ya, seperti apa nih mungkin? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak ada yang perlu Lesti klarifikasi ini ya. Gitu. Lesti juga udah punya lawyer ataupun kuasa hukum yang harusnya bisa diselesaikan dengan kuasa hukumnya mereka. Dan sebenarnya ini agak terlalu berlebihan sih. Kalau yang nggak tahu jangan ikut campur, apalagi yang menggebu-gebu. Karena gue sempat ini juga ini agak greget sama yang baju hijau. Kalau apa gue nggak tahu baju hijau, jaket hijau atau segala macam. Kalau seandainya memang lo tidak tahu dan job desk lo bukan ada di sana, jangan bersuara seenaknya. Karena sama aja lo kayak makin ngebumbuin segala macam gitu. Karena mau gimana pun Lesti sama Bilar adik gue segala macam, mereka tetap jadi sahabat gue sendiri. Bilar juga talent gue dulunya segala macam. Jadi gue nggak mau nih kalau seandainya masalah-masalah kayak gini tuh kayak seakan-akan Lesti kayak mafia di musik gitu ya kan, nyanyiin lagu segala macam, kayak terlalu berlebihan lah semuanya itu. Contohnya kayak gitu. Dan sekarang kayak gue juga jadi agak-agak ngeri ya, setiap talent gue nanti ngeluarin lagu segala macam, ngeluarin lagu pencipta lagu nuntut hak segala macam. Lama-lama di Indonesia nggak ada penyanyi loh, jadi pelawak semua. Gue kasih tau, ada penyanyi jadi pelawak semua. Udahlah, stop lah. Kalau seandainya memang ada masalah kayak gitu, jangan di up sosial media dulu, ketemuin dulu. Kan ada pihak label, ada pihak manajer, ada pihak segala macamnya. Ketika nanti ada salah satu yang emang ada jalur tengahnya, maksudnya kayak ketika udah diobrolin di jalur tengah kan lebih enak. Kalau kayak gini kan kayak, wah udah ngotot di sosial media, yang ini udah ngotot sosial media, nggak akan ada kelar. Harusnya ada mediasi. Harusnya ada mediasi secara kekeluargaan. Dulu kan awal-awal ya, gue harus akuin beberapa lagu yang kadang dulu dibawain sama beberapa penyanyi zaman dulu tidak terkenal dan akhirnya dibawain sama penyanyi-penyanyi baru dan akhirnya lagu itu booming. Fair dong. Nah memang kalau seandainya memang ada royalti dan segala macam ya diomongin baik-baik aja, dan juga ada rasa terima kasihnya karena lagu lo jadi meledak. Karena gue kasihan kalau seandainya ngeliat penyanyi-penyanyi zaman sekarang nyanyi dikit dituntut, nyanyi dikit dituntut. Lama-lama gue nggak tahu dia nyanyi pakai bahasa apa, atau mereka mendingan jadi pelawak atau jadi master chef, mendingan sekalian masak nggak dituntut kok. Sedangkan master chef juga masak menu yang lain beda. Ini dikit-dikit dituntut dengan apalagi yang sekarang baru nih dengan nominal yang gede banget 24. Ideal dia Ya, Fidel Diano ya. 24,5. 24. Jujur gue dulu nggak tahu lagunya Nuansa Bening. Jujur gue nggak tahu lagu Nuansa Bening. Tapi ketika akhirnya video nyanyiin ya gue tahu. Memang mungkin ada kesalahan dari pihak manajemen video ataupun dari pihak label yang belum komunikasi sama pihak mereka. Tapi harusnya nggak usah sampai dipublish kayak gitulah. Dan sekarang yang speak up kalau nggak salah anak dari pencipta lagunya kan. Menurut gue sih mendingan ya udah Pak pencipta lagu berkomunikasi dengan pihak label, manajemen dan kuasa hukumnya, dirundingin gimana baiknya, gimana langkah terbaiknya. Bukan apa-apa dituntut langsung minta duit sekian berapa puluh M, enak banget. Nah, seharusnya malah bisa dibikin kayak semacam kolaborasi ya, harusnya seperti itu ya. Iya, harusnya dibikin kolaborasi gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita bikin simbiosis mutualisme ya, jadinya tuh sama-sama saling nguntungin, saling ngebantu, saling ngangkat. Jadi lagu-lagu zaman dulu pun itu masih bisa dilestarikan kan. Kayak, wih banyak kok lagu-lagu zaman dulu yang naik banget sekarang dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi pendatang baru lah, yang di recycle lah segala macam gitu. Wah, banyak kok. Cuma ya kadang kan kita nggak pernah tahu emosional seseorang ya. Nah kadang kalau udah emosi kayak gini, akhirnya dia udah pecah-pecah, teriak-teriak di sosial media, di media, di acara-acara segala macam, dan giliran nanti bumerangnya datang,
udah nggak dipakai nanti lagi di TV, ya kan? Udah nanti lagu-lagu karya-karyanya nggak dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi lain karena pada takut gitu. Kalau sana nanti lo di blacklist sama stasiun TV, berarti salah siapa? Salah diri lo. Bisa juga salah asistennya, karena asisten berkoar-koar. Harus yang berkoar-koar, udah fokus aja sama masalah utamanya. Biarkan yang bermasalah berkomunikasi dengan sama orang yang pas haknya gitu, manajernya, labelnya. Nah ini asistennya, bener kok omongan Karuben waktu di acara kan kayak sebenarnya lu siapa, kok sampai sebegitu emosinya. Kan ketika lo teriak-teriak segala macam kan kata maaf itu belum tentu bisa diterima sama semua orang gitu. Jadi pokoknya semoga Nesti cepat selesai masalahnya, Video Aldian juga cepat selesai masalahnya, buat para pencipta lagu juga segala macam. Semoga karya-karya juga luar biasa, dan baiknya semua para yang bekerja di dunia musik Indonesia, kalau ada masalah tombo diomongin dulu, jangan dikit-dikit gara-gara sekarang ada sosial media, di-up aja di sosial media. Ngeri zaman sekarang sosial media. Bang Deddy, mungkin gak sih seorang DJ itu membawakan lagu orang tanpa izin? Gini, pihak label dan manajemen Lesti itu profesional semua gitu loh, dan itu bukan manajemen ataupun label yang ecek-ecek ataupun label kecil segala macam. Banyak sekali bintang di dalam label itu gitu loh. Banyak, ini manajernya itu banyak sekali dengan bintang-bintang yang luar biasa. Udah pasti ada komunikasinya. Kadang kan ada gini ya, kadang kita kalau seandainya mau negosiasi sama orang tiba-tiba ditolak. Mau ngomong kayak gini ditolak. Ntar giliran udah booming, disikat. Kayak orang casting tau gak lo? Kalau namanya belum naik gak bakal dipakai di PH. Kalau udah naik dikejar. Itu udah biasa, lu mulai di entertain. Cuma dulu kalau belum ada sosial media, waktu gua kecil, nyokap gua masih di stasiun TV ya, nggak ada nih masalah-masalah kayak gini. Ada masalah apa gede, masalah dua artis senior yang punya bermasalah sama PH, dikomunikasiin cepet selesai. Kalau ini mah apa, di up di media, kata-kata di sosial media, dituntut seenaknya, angkanya gua nggak tahu hitungan dari mana mereka gitu. Jadi kayak pokoknya cepat selesai lah, jangan sampai ada keributan lagi kayak gini segala macam. Jadi sosial media itu tempat yang benar-benar positif lah, jangan apa-apa tuh bumerang, sikat, hajar, viral dikit sikat gitu loh. Udahlah, jangan. Semoga sukses cipta lagunya. Semoga kalau udah di blacklist, ya udah nikmatin hidup di blacklist. Tapi Ya. Lesti sama Bilar sempat ngobrol nggak sih atau curhat? Kita kalau komunikasi sampai detik ini komunikasi yang kita seru-seruan, ketawa, saling cerita, tapi saling cerita itu lebih ke privasi masing-masing sih, pribadi masing-masing, bukan yang kayak bahas-bahas masalah kayak gini. Karena menurutku juga sebenarnya masalah ini dibilang penting nggak penting tuh karena itu masalah internal gitu aja. Oke. Thank you ya. Sekarang gue ngurus anak gue dulu. Makasih, Thank you. Bang.